Orang yang masih senang membunuh binatang gitu. Ya dia dalam hidupnya masih dalam proses pencarian juga, Mas. Dia belum tahu sejatinya kan gitu. Jadi ya nggak bisa kita salahkan karena dia itu masih berproses dalam menemukan sang sejati. Hidupnya itu dari kecil susah terus gitu. Itu takdir apa tidak? Kalau dia sudah melewati proses itu berarti takdir, tapi yang kedepannya belum ya. Seperti sekarang ini ya, yang dari sekarang mundur itu takdir, tapi yang ke depan nggak bisa ngomong takdir, belum dilalui kok. Enggak, tapi kan ada juga gini Pak, orang itu dari kecil sampai dia meninggal itu hidupnya susah. Nah, apakah itu merupakan kehendak apa takdir itu? Kalau lihat kan sudah dilewati ya takdir tuh Mas. Takdir gitu. Sudah dilewati kok. Bisa nggak merubah takdir orang? Bisa nggak takdir itu dirubah gitu? Lah kalau sudah dilewati gimana ngerubahnya Mas? Itu proses kehidupan sudah dilewati, mau dirubah gimana sudah dilewati? Kalau yang nasib. Nah, nasib kan keberuntungan dan sial kan gitu. Kasarannya ngomong. Gimana ya kali saya ngomong? Nasib sebetulnya apapun yang terjadi itu sebenarnya sumbernya kan dari manusianya itu sendiri, Mas. Nasib baik dan buruk itu dari manusianya sendiri. Nah, kalau kita itu ingin nasib baik, ya kita tetap itu kontrol, jaga hati dan jaga budi, itu akan tetap bernasib baik. Tetap mengedepankan olah pikir, olah batin dan olah rasa. Nah, tapi kalau batin kita itu dengan angkara murka, ngumbar nafsu, kepingin menguasai segala sesuatu, ya udah nanti ending nasibnya juga sial. Walaupun kemenangan didapat saat ini, tapi kekalahan di belakangnya nyusul gitu. Contohnya seperti berebut nasab untuk merubah nasib itu ya. Nah, ya suatu contoh perebutan kekuasaan. Nah, yang satu murni pure, yang satunya menggunakan cara-cara yang tidak patut. Nah, walaupun di saat itu dia secara menang, ya toh, tapi dalam perjalanan dia banyak sandungan juga itu. Itu. Termasuk kan tren-trennya sekarang ini untuk berebut nasab ya? Untuk merubah nasib. Jadi berebut nasab untuk merubah nasib ya. Ya kemarin ya nasibnya bagus kan. Lama-lama kan ya nggak bagus, ketahuan. Ya itu kita baca kan gitu. Jadi kita jangan ikut-ikutan berebut nasab itu. Pak, udah berapa lama ikut ajaran Jawa? Saya sebetulnya ajaran Jawa juga nggak Mas. Kasarnya nggak begitu memahami juga. Saya ini orangnya kan gimana? Ajaran apapun saya itu nggak milih-milih. Jadi bergaul ke sana ke sini bebas saya itu. Setiap ajaran, setiap komunitas itu kan tujuan intinya adalah mengenal diri. Betul. Nah, sedangkan saya masuk ke sana ke sini, kelompok ini kelompok itu, saya kan menimba ilmunya itu tadi. Jadi saya masuk ke golongan manapun oke gitu Kasarannya ngomong, saya dibilang orang kejauhan, saya nggak pernah belajar Jawa juga, kasarannya ngomong tentang jati diri ini kok. Nah itu. Jadi saya juga lebih menghargai, menghormati komunitas apapun. Tujuan orang belajar nih Pak, entah itu kejawen, entah itu agama, tujuannya kan salah satu untuk mengenal diri. Jati diri. Caranya seperti apa? Ada nggak tahapan-tahapan untuk mengenal jati diri? Ya tahap awalnya itu tadi, olah pikir itu tadi, mencari tahu siapa sesungguhnya aku kan itu. Olah pikir, Terus untuk kelanjutannya adalah toto ati dan toto budi itu tadi, kita tetap mengedepankan rasa welas asih kepada sesama makhluk kan gitu. Terus kita juga membaca dari yang kita kasih, yang kita kan maksudnya apa ini? Endingnya tetap ke Tuhan tadi. Soalnya proses pengetahuan itu kan nggak singkat Mas, panjang juga bertahun-tahun, jadi nggak bisa dijelaskan dengan satu kata dua kata ini kan tuh. Pak, Tuhan menciptakan sesuatu itu kan pasti punya tujuan gitu. Manusia
hewan juga punya tujuan ya. Tujuan Tuhan menciptakan hewan itu untuk apa Pak sebetulnya? Nah, kalau saya Tuhan, saya tahu bisa bicara Mas. Karena saya bukan Tuhan, saya nggak tahu itu. Soalnya kan tadi disinggung gitu bahwa kita tuh harus kasih sayang kepada sesama makhluk. Hingga kenapa kok ada binatang yang dibunuh terus? Nah, orang yang masih senang membunuh binatang sudah menyimpang dari ajaran itu. Orang yang masih senang membunuh binatang gitu. Ya dia dalam hidupnya masih dalam proses pencarian juga, Mas. Dia belum tahu sejatinya kan gitu. Jadi ya nggak bisa kita salahkan karena dia tuh masih berproses dalam menemukan sang sejati. Makanya dia masih senang membunuh. Kalau sudah menemukan sang sejatinya sudah, hanya welas asih itu yang ada. Seandainya kita nyembelih, ya yang kita sembelih kita benar-benar kita doakan, gitu nah. Keikhlasannya yang disembelih kita itu, agar dia juga menerima dengan legowo kalau mau dibeli kan gitu. Menurut saya begitu. Kuncinya di welas asih tadi gitu. Welas asih. Jadi orang itu kalau enggak rasa welas asihnya itu enggak muncul, berarti dia itu masih belum menemukan jati dirinya. Masih ada kebencian dengan siapapun. Itu juga belum gitu nah. Walaupun sorbannya itu panjang, jenggotnya panjang. Jenggotnya panjang. Kalau dia masih ada kebencian dengan komunitas yang lain, kelompok yang lain, berarti jauh masih. Gitu nah. Jadi kalau saya pribadi mau bergaul dengan siapa saja, oke gitu nah. Jadi nggak ada batasan, nggak ada sekat. Mau sesama Islam monggo, Hindu, Buddha monggo, gitu nah. Jadi nggak ada sekat-sekat bagi saya sudah. Allah Pak ya, enak ya. Enak, jadi damai, nambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah keilmuan, gitu. Jadi kalau kita hanya terkotak-kotak, ya sudah. Akhirnya apa? Ya beku, mentok. Ujung-ujungnya seperti kodok dalam patok. Merasa paling menguasai, merasa paling ngerti, ujung-ujungnya begitu keluar dari patok, oh jagat ini luas toh. Nah itu. Jadi orang murtad itu enak ya Pak ya? Gimana? Jadi orang murtad itu enak. Ya kan bisa bergaul siapapun kan. Murtad versi saya. Nah, iya kan. Mau ke agama A, B, C kan aman, nggak masalah karena kita sudah murtad kok. Jadi nggak ada rasa ketakutan. Jadi gimana? Damai, tentrem, ayem itu ada gitu dalam batin kita. Kita kalau membatasi diri dengan hanya satu komunitas, artinya kita kan sama dengan memenjarakan diri ya. Iya, kalau kita sudah membatasi diri, memenjarakan diri, ya sudah. Akhirnya ya kayak kodok dalam batok. Agak nggak ada yang kok gak ada kontrolnya kayak. Jadi merasa paling menguasai, nggak tahu begitu muncul dalam batok, oh jagat ini luas tanpa batas toh. Nah itu. Iya. Nah kalau untuk urusan komunitas, namanya komunitas identitas itu tadi mau ada kelompok paguyuban ini, paguyuban itu, agama ini, agama itu, monggo itu kan identitas. Tapi untuk personal pribadi itu urusan dengan sang jati diri tadi, itu urusan pribadi. Gitu. Dari Pak Bayan datang lagi. Ya udah kena Pak Bayan Pak. Ini penuh jebakan Batman. Ya Pak Monang ya. Saya juga kemarin itu mendengarkan waktu ngobrol sama Mas Indra, Mas Donald. Mas Donald kan saya juga mendengarkan ya tuh. Jadi apa pesan Pak Monang dari saudara-saudara kita yang belum pernah pergi haji ya toh? Soalnya kan Pak Monang kan sudah pergi haji. Ada di sana kan ada umroh ya toh. Ada apa namanya? Balan umroh, tawaf dan lain sebagainya ya toh. Lah orang sebelum berangkat haji harusnya tahu apa dulu Pak Monang. Soalnya kan Pak Monang sudah ada pengalaman ke sana. Kalau yang saya lihat, yang saya rasakan apalagi kemarin via telepon, apalagi sekarang ini sudah berhadapan muka. Kok kayaknya Pak Monang itu dari sana kok jong gitu loh. Ya enggak merasa jong, Mas. Karena apa? Saya kalau dikatakan jong berarti kita kan enggak ada etikat mencari tahu. Nah, seperti saya kan etikat mencari tahu kan
perjalanan saya harus 10 kilir ngalor ngidul kan. Itu kan sudah mempraktekkan dari saya itu tadi di tanah air. Nah, itu ibaratnya begini, Mas. Itu bagi saya perjalanan saya itu menurut saya bagian dari perintah. Perintah kita praktekkan di tanah air. Jadi kita banyak silaturahmi ngalor ngidul ngitan ngulon, kasar mencari tahu yang belum kita tahu kan gitu. Makanya saya pernah mengadakan suatu perjalanan tanpa tujuan. Ditanya orang, Pak Monang cari apa sampai ke sini? Saya mencari yang belum aku tahu, kan gitu. Yang belum tahu Pak Monang apa? Ya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong. Kalau sudah ngomong berarti saya sudah tahu, kan gitu.